Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer. Internet dapat diartikan dengan hubungan antara berbagai macam dan jenis komputer serta jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya. Hubungan tersebut akan memanfaatkan kemajuan komunikasi, telepon, dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi, yaitu protokol TCP/IP. Transmission Control atau Internet Protocol, menurut Supriyanto. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan terkoneksi sejumlah komputer otonom atau mandiri. Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling terhubung satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Berikut adalah contoh jaringan. Di sini ada kampus LAN, ada wireless LAN, ada dial-up, ada building, ada main CPX, ada WAN. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Yang pertama ada wireless network, yaitu jaringan nirkabel. Merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi. Pada jaringan wireless, tidak memerlukan kabel dalam menghubungkan antara komputer, karena pada jaringan wireless menggunakan gelombang elektromagnetik yang mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Berbeda dengan jaringan kabel, jaringan wireless memiliki dua mode yang dapat digunakan, yaitu jaringan infrastruktur dan ad hoc yang merupakan konfigurasi jaringan infrastruktur. Yang kedua, yaitu wireless network atau jaringan kabel, adalah komunikasi antar masing-masing PC melalui sebuah access point pada WLAN atau LAN. Sedangkan komunikasi ad hoc adalah komunikasi secara langsung antara masing-masing komputer menggunakan perangkat wireless. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc, yaitu jaringan ad hoc merupakan suatu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Sinyal yang dihasilkan oleh interface adapter jaringan Wi-Fi adalah berarah omnik keluar ke renteng jangkauan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan juga sifat dari piranti yang terlibat. Yang kedua yaitu infrastruktur. Jaringan infrastruktur merupakan jaringan yang merupakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point atau IP sebagai suatu bridge antara piranti wireless dan jaringan nirkabel standar. Konsep jaringan infrastruktur di mana untuk membangun jaringan ini digunakan wireless LAN sebagai pusat. Keuntungan dan kekurangan ad hoc. Jaringan wireless ad hoc sangat sederhana dalam men-setupnya. Dengan tancapkan adapter wireless ke dalam laptop atau komputer, konfigurasi softwarenya sudah bisa melakukan komunikasi antara laptop. Jaringan ad hoc murah karena tidak memerlukan sebuah wireless access point. Masalah yang sering ditimbulkan oleh ad hoc adalah kapasitas bandwidth yang sangat terbatas, sehingga hal ini sangat memungkinkan terlambatnya proses transfer data. Tidak hanya bandwidth, jangkauan sinyal yang dilancarkan oleh Wi-Fi adapter pada komputer klien pun tidak bisa terlalu jauh. Untuk keamanan juga, koneksi ad hoc ini masih sangat kurang, yaitu masih terbatas. VIP sangat terbilang dibandingkan dengan access point yang sudah support WPA dan WPA2. Keuntungan dan kekurangan wireless infrastruktur. Kapasitas bandwidth jelas lebih besar karena terkoneksi setiap Wi-Fi klien hanya mengarah pada access point saja. Jangkauan perangkat access point biasanya sudah dibuat cukup besar, tambah lagi kita bisa memperbesar sendiri daya jangkau dari access point. Keamanan tidak dilakukan lagi karena access point sudah dilengkapi dengan sistem autentifikasi WPA dan WPA2. Kita harus menambahkan biaya untuk mengadakan perangkat access point karena perangkat inilah yang menjadi pusat dari semua koneksi yang ada pada topologi infrastruktur. Pembagian jaringan menurut geografis. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network, yaitu salah satu jenis jaringan yang cakupan itu cukup kecil, seperti komputer, laptop, mouse, keyboard. Terus yang kedua itu adalah Local Area Network, adalah menghubungkan antara komputer dalam suatu ruangan, seperti jaringan sekolah, antar kampus, kafe, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu menghubungkan perangkat antara gedung, seperti jaringan satu kota atau beberapa wilayah, dan juga menghubungkan antar perusahaan atau anak perusahaan. Kemudian ada WAN, Wide Area Network, yaitu jaringan yang cakupannya tuh bisa antar negara atau antar benua.
seluruh dunia. Berikut ini adalah gambar jaringan PAN, LAN, MAN, dan juga WAN. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Di sini ada intranet dan juga internet. Intranet itu hanya menghubungkan beberapa komputer yang berada dalam suatu komputer tertentu yang bisa diakses untuk kalangan internal, sedangkan internet adalah menghubungkan berbagai jaringan komputer dari seluruh dunia, yang mana itu bisa diakses oleh publik. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Adapun beberapa topologi yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi peer-to-peer, topologi linear, topologi hybrid. Berikut ini adalah model topologi jaringan, ada bus, ring, star, dan juga mesh. Dan yang dua ini adalah turunan dari star. Ada SN star, ada hierarchical topologi. Topologi bus. Kelebihan topologi bus. Biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus. Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus terputus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Proses send atau mengirim dan receiving menerima data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi ini yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Topologi star. Kelebihan topologi star. Apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lainnya. Kemudian bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian yang terakhir, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan topologi star. Jika switch atau hubungan yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi ring. Kelebihan topologi ring yang pertama yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Kedua, mudah diimplementasikan. Tiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan topologi ring. Yang pertama, 1. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyak titik atau node. 2. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. 3. Jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi lainnya juga terputus. 4. Pada topologi ini biasanya terjadi collision, tabrakan data. Topologi mesh. Kelebihan topologi mesh. Jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh. Proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel dan juga memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Di sini ada 3, yang pertama adalah unicast 1 ke 1, kemudian multicast 1 ke grup, dan broadcast 1 ke semua. Unicast pengiriman data dari 1 ke 1 penerima. Untuk melakukan unicast khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Multicast, pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Untuk melakukan multicast dalam jaringan komputer, kita menggunakan multicast address yang range 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. Broadcast, pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address yang merupakan IP terakhir dari sebuah network address atau disebut dengan last IP address. Berikut ini adalah gambar komunikasi unicast, broadcast, dan juga multicast. Berikut ini adalah gambar data center, yang mana ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Instagram, Google, dan masih banyak yang lainnya. Ini adalah gambar jaringan pada saat ini, yang mana jaringan itu bisa diakses melalui handphone, tablet, iPad, tidak hanya bisa
diakses melalui komputer atau PC aja. Nah, ini adalah research dari materi-materi di atas. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.